Oke, sekarang kita mau cobain rotinya ya. Saya mau nyobain yang ovenan pertama yang udah matang terlebih dahulu tadi. Saya ngambil yang di sini ya. Kering ya teman-teman ya, baliknya kayak gini. Kita coba potel ya. Wow, ini langsung apa namanya ya? Renyah ya. Masya Allah. Renyah dan gurih. Kita nyobain yang ovenan kedua. Nih, baliknya kayak gini ya. Kita mau potel. Tuh. Masya Allah ya. Bismillah. Renyah asli ya. Oke. Selain renyah, cookies ini teksturnya juga ringan banget dan enggak padat ya. Untuk membuat cookies Good Time KW yang renyah, garing, dan gurih, saya menggunakan 250 gram margarin, 50 gram butter, ini wajib ya. Kemudian 250 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram tepung maizena, 80 gram choco chips bisa lebih. Kemudian ada 1 sendok teh baking powder. Lalu ada 1 sendok makan susu bubuk ya, ini mereknya bebas, 50 gram gula halus dan 50 gram gula palem. Juga saya menggunakan 1 bungkus vanili dan saya membuat cookies ini tanpa telur. Oke, langsung saja ke pembuatannya. Pertama saya akan mixer 50 gram gula halus dan juga 50 gram gula palem. Ini mohon maaf banget teman-teman, waktu saya tuang ternyata belum kerekam ya. Jadi ini saya tuang 50 gram gula palem dan 50 gram gula halus ya. Selanjutnya kita masukkan 50 gram butter dan 250 gram margarin. Kemudian kita akan mixer keempat bahan ini dengan kecepatan rendah sampai margarin, butter, gula palem, dan gula halus tercampur merata. Oh ya, sebelumnya tadi gula halusnya saya ayak dulu ya teman-teman, takutnya kalau ada yang menggerindil, supaya bisa benar-benar tercampur merata dengan semua adonan. Kemudian setelah keempat bahan ini tercampur merata, kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita tambahkan dengan 1 bungkus vanili. Langsung saya tuang gini aja ya, saya memakai vanili bubuk. Lalu kita masukkan dengan baking powder tadi 1 sendok teh, kita ayak terlebih dahulu supaya tidak ada yang menggerindil. Kita masukkan juga 1 sendok makan susu yang sudah kita siapkan tadi, kita ayak. Lalu tambahkan dengan 50 gram tepung maizena, kita ayak juga. Selanjutnya kita akan masukkan juga tepung terigu. Untuk tepung terigunya kita ayak juga ya. Tepungnya saya menggunakan tepung terigu merek Seketika Biru. Kalau ada teman-teman bisa menggunakan tepung terigu protein rendah seperti Kunci Biru ya. Kemarin saya mau menggunakan Kunci Biru waktu saya ke toko bahan kue. Kebetulan pas stoknya habis ya, jadi saya menggunakan tepung terigu yang seadanya. Kemudian kita akan mixer semua bahan ini dengan kecepatan rendah sampai semua bahan ini tercampur merata saja, jadi tidak kelamaan mixernya. Setelah semua bahan tercampur merata, kita masukkan choco chips. Saya menggunakan 80 gram. Kalau teman-teman mau ditambahkan menjadi 100 gram juga bisa, atau kalau mau diganti atau mau dimix dengan coklat batang yang dipotong-potong juga bisa ya. Selanjutnya adonan bisa kita rapikan.
Kemudian adonan kita simpan di kulkas bawah terlebih dahulu selama 1 jam sebelum adonan kita cetak. Setelah adonan 1 jam di kulkas kita keluarkan, dan karena adonannya agak keras kita diamkan dulu sekitar 10 menit. Baru kemudian kita mulai cetak adonan. Saya menggunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh ya. Atau teman-teman bisa langsung menggunakan sendok teh juga bisa. Caranya seperti ini saja ya teman-teman. Tinggal kita taruh seperti ini saja. Untuk bagian atasnya, sebagian saya hias dengan potongan coklat batang yang saya taruh dan saya tekan sedikit. Kalau teman-teman mau lebih cantik lagi hasilnya, bisa menggunakan choco chips. Teman-teman bisa memakai 3, 4, atau 5 choco chips. Bisa teman-teman tata di bagian atasnya sambil sedikit ditekan. Nanti ketika matang, insya Allah hasilnya akan lebih cantik lagi. Kemudian adonan yang sudah selesai kita cetak bisa kita oven. Kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan dahulu sebelumnya menggunakan api sedang selama 10-15 menit. Kemudian kita akan oven selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Apinya jangan terlalu besar, jangan api sedang, tapi api sedang cenderung kecil. Kemudian setelah 10 menit pertama kita akan tukar posisi loyangnya. Loyang yang awalnya di atas kita taruh di bawah, dan yang awalnya di bawah kita taruh di atas. Dan loyang yang bagian depan kita balik menjadi bagian belakang ya, supaya adonan tidak ada yang gosong atau matangnya merata. Kemudian kita oven kembali selama 10 menit dengan api sama, sedang cenderung kecil. Lalu setelah 10 menit kita tukar kembali posisi loyangnya atas bawah ya. Atas bawahnya kita tukar. Kita pastikan supaya adonan tidak ada yang gosong atau supaya matangnya merata. Lalu kita oven kembali selama 8-10 menit. Setelah kita oven selama 8-10 menit, kemudian cookies kita keluarkan dan kita dinginkan. Ini adonan cookies kloter kedua yang siap untuk kita panggang. Jadi durasi memanggang totalnya kurang lebih 30 menit. Jadi 10 menit pertama, kemudian 10 menit lagi yang kedua, kemudian 8-10 menit lagi yang ketiga. Apinya harus menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Jadi jangan api sedang, karena kalau menggunakan api sedang nanti bawahnya rawan gosong karena ini menggunakan oven tangkring ya. Dan selama proses mengoven saya biarkan lubang atas oven dalam keadaan terbuka. Dan ini dia hasil ovenan kloter pertama. Ini sudah berkurang beberapa, sudah dicemilin sama anak, katanya rasanya enak. Ini rasanya enak, gurih, garing, keras, teksturnya itu ringan, gak padat. Untuk butternya diusahakan jangan di skip ya, jadi wajib pakai butter. Dan untuk tampilannya saya yakin teman-teman bisa bikin yang lebih cantik, lebih menarik daripada sampel punya saya ini ya. Teman-teman bisa menggunakan choco chips seperti yang saya bilang tadi, kemudian bisa teman-teman tata. Teman-teman kasih choco chips 3, 4, atau 5, teman-teman tata di bagian atasnya sebelum di oven seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dan sekian resep cookies dari saya yang saya share kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk kepoin channel Berdikari Sami. Terima kasih.